Al-Kifia TV. Welcome, Poppies Al-Kifia Rio. Pertemukan kita hari ini cuma 5 huruf, yaitu cinta. Jangan salah dulu. Ketika Allah bertanya kepada Musa, "Ya Musa, manakah amalmu yang sampai kepadaku Musa?" Tapi untukmu ya semua ya Allah. Aku sholat untukmu ya Allah. Aku puasa gara-garamu. Aku membaca tasbih, aku baca kitab Taurat gara-garamu. Hei Musa, satu pun tidak ada yang sampai padaku, kata Allah. Karena kau sholat agar kau dapat pelindung. Kau bertasbih agar kau dapat nur. Kau puasa agar kau dapat damai. Kau berzikir agar kau dapat cahaya. Mana amal yang sampai kepada? Kalau gitu aku tak tahu lah ya Allah. Padahal perasaan gua, amal gua itu ditujukan hanya untuk itu tidak ada yang sampai. Jadi mana amalku yang sampai ya Allah? Cintamu itulah Musa yang sampai kepada. Makanya kalau kau sayang sama kawanmu, sayangi dia karena Allah. Sayang sama dosenmu, sayangi karena Allah. Sementara dosen menyayangi mahasiswa karena Allah. Suami menyayangi istri karena Allah. Biniknya sayang sama lakinya karena Allah. Sampai-sampai ada lagunya. Cintai aku. Cintai aku karena Allah. Abukan langit, abukan. Dulu ada seseorang yang mau kuliah, yang mau belajar, yang mau mendalami ilmu, yang mau mencari menuntut ilmu. Tahu-tahu jumpa ia dengan seorang nabi. Ini kejadian di zaman Bani Israel, tapi saya tidak tahu persis siapa namanya karena waktu itu saya belum lahir. Apa katanya? Kalau ente nggak bisa ngelakuin 3 perkara, kagak usah dah menuntut ilmu. Kalau kamu tidak bisa menjaga 3 macam, nggak usah mencari ilmu. Apa kata nabi itu yang pertama? Yang pertama, khafillah bisirri wal alaniyah. Takutlah kepada Allah di waktu sembunyi jadi, di waktu terang-terang jadi. Jadi kita ini semua di sini karena bukti cinta dan bukti rasa takut kita kepada Allah. Rasa takut kita kepada Allah. Kita mau sholat karena kita takut sama Allah. Kita mau puasa karena takut sama Allah. Kita mau haji, umrah, baca Quran, berzikir, bertasbih karena takut sama Allah. Kebanyakan orang mau sholat karena pengen surga, karena takut neraka. Jadi kita mau beribadah, mau berbuat baik, mau meninggalkan judi, mau meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa karena takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Karena banyak diantara hamba ini ketika di masjid, sholatnya rajin, apalagi lagi banyak duit, aturan 4 rakaat pun bisa jadi 5 rakaat. Saking rajin. Tapi kalau lagi bokek nanti yang aturan 4 rakaat jadinya bisa 3 rakaat. Jadi dimanapun kita buktikan rasa takut kita kepada Allah. Contohnya kayak mana? Kalau saya sholat di masjid, saya pakai baju yang rapi, pakai sarung, pakai lobe, pakai sorban, pakai jas. Butiran-butiran tasbih selalu tergenggam di kamar. Tapi ketika saya sholat di sawah nanti, di kebun, di pasar, tapi pakaian saya tak lagi seperti yang di masjid. Ibu-ibu di sini, nanti kalau ente sholat, jangan cuma di masjid yang pakai telegung, pakai mukena gitu. Di sawah pun di bawah tuh, di pasar di bawah. Wais Al-Qurni ketika di pasar dia bertakbir. Orang-orang pada heran. Kok kamu? Kenapa di sini berzikirnya? Biasanya orang berzikir di masjid, di rumah. Karena disinilah saatnya manusia paling banyak lupa sama Allah. Makanya saya nasihati. Disinilah saatnya manusia lupa sama Allah. Makanya si penjual sering nipu, si pembeli sering nyolong. Dia makan bakwan 5, tapi dia ngaku cuma 2. Betul Bu? Jadi takut sama Allah. Kita buktikan rasa takut kita kepada Allah. Ini yang pertama kata Nabi itu. Kalau kau belum mampu takut kepada Allah, berarti percuma kau menuntut ilmu. Ada ilham sirnya Allah Ta'ala.
Sebodoh-bodoh manusia yang sudah dapat ilmu tapi tidak diamalkan. Selemah-lemah manusia sudah mengamalkan ilmu tapi masih senang dengan nafsu dan dunia. Untuk apa ilmu itu kita dapat? Untuk diamalkan, untuk dipakai. Ilmu itu adalah pakaian. Anggap dirimu orang yang lapar haus datang kemari, agar setiap mata kuliah yang disajikan dosen ini kau serap sebaik-baiknya. Lapar fikih, lapar tauhid, lapar nahwu, lapar matematik, lapar speak English. Saya juga dari SMP itu. SMP saya masuk di Purba Alhamdulillah Mustofawiyah kelas 3. Kelas 3 saya masuk. Sikit-sikit saya bisa bahasa Inggris. Dari dulu sampai sekarang saya hafal itu. My God is edeban I bomba aja. Bahasa Inggris perlu itu. Perlu, bahasa Arab perlu, matematik perlu. Nanti ada harta warisan, itu dibutuhkan matematik. Bagianmu seperempat, bagianmu seperenam, bagianmu seperlapan. Seperlapan tambah seperlapan tambah seperlapan kali 88 itu. Perlu matematik. Bahasa Inggris perlu. Saya teringat kata orang Inggris, don't wait till tomorrow, what you can do today. Sampai esok apa yang dapat kau kerjakan hari ini. Ini identik dengan sabda Nabi, i'mal di dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu abada. Beramallah, berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kau hidup selamanya. Beramal untuk akhiratmu seakan-akan kau mati besok. Kalau saya pikir-pikir hadis Nabi ini susah dipakai. Beramal, bekerja untuk dunia seakan-akan hidup selamanya, berarti siang malam banting tulang. Saya sewaktu masih muda memang saya mau banting tulang, tapi setelah saya punya bini saya nggak mau lagi banting tulang, tapi saya maunya banting bere. Karena selama ini tulang saya yang saya banting. Jadi apa yang pertama tadi? Khafillah, takutlah kepada Allah, takutlah kepada Allah. Jangan cuma mesti di hadapan orang baru kita buktikan rasa takut. Jangan ketika kita di kampus, jangan ketika kita cuma di rumah, cuma di masjid, cuma di pasar gitu, di mana-mana pun. Makanya orang-orang elit baca koran di WC, baca majalah di WC. Kenapa? Karena di sana seluruh imajinasi keluar. Ketika kita nanti di WC, senang banget di sana. Sampai-sampai kau digadang di sana nggak sadar, karena sudah keluar penyakit. Keluar penyakit. Istinja itu artinya mengeluarkan penyakit. Makanya banyak orang masuk rumah sakit kadang-kadang nggak ada yang keluar selama seminggu. Air pun nggak keluar, angin pun nggak keluar, apa pun nggak keluar. Jadinya masuk rumah sakit. Iya kan Bu? Jadi itulah yang pertama. Khafillah, takutlah kepada Allah bisirri wal alaniya. Yang kedua apa kata Nabi itu? Amsik lisanaka anil khalqi. Tolong tahan lidahmu. Al-lisanu saghirul jirmi azimul jurmi. Lidah itu bentuknya kecil tapi pengaruhnya sangat besar. Gara-gara ucapanmu seseorang bisa masuk surga. Gara-gara ucapan kita seseorang bisa masuk neraka. Gara-gara ucapan kita seseorang bisa turun dari jabatannya. Gara-gara ucapan kita suami menceraikan bininya. Iya kan? Tahan lidah. Kalau kau sudah bisa menahan lidah, kalau kau sudah bisa takut sama Allah, insya Allah kau akan berhasil yang menuntut ilmu itu. Kalian akan berhasil sampai jadi S1, nanti S2, tak berapa S2. Banyak yang S1. Amin, aminkanlah. Saya nggak pernah kuliah, cuman dulu saya pernah kuliah di Sonono Islamic Center. Tapi cuma itu bulan. Waktu itu saya asik main volley. Pas dalam bola lompat jatuh. Patah tangan. Patah tangan, dikusupkan berbulan-bulan. Saya balik ke kampung, pulang ke kampung. Kawan-kawan, Ustaz, balik lagi ke Medan. Datang lagi ke Medan. Udah dah, saya bilang. Kenapa? Karena saya terus terang sama kamu. Saya lebih baik terus terang daripada terus gelap. Saya sejak kelas 2 SD ayah saya udah meninggal. Kalau kamu masih punya ayah, masih punya ibu, untung kamu di sini. Ada yang belanjai. Ayah, kau telepon ayah.
Ini ngopo? Anak butuh duit. Berapa ya? 1 juta. Ayah kirim 1 juta. Utang sudah 1.500.000. Ayah banyak kali kebutuhan ayah. Ini yang kuliah. Ini nih, uang smoking, uang ini. Mana ini anak? Makin diajarin lagi di sekolah kan. Omongannya nggak karu-karuan. Orang tua nggak perlu kita bahasa-bahasa keren sama dia. Nanti kau ceramah di kampung, di pelosok, yang jauh dari keramaian. Saya datang kemari bukan untuk mengintervensi. Kita susun secara paralel. Orang tua nggak paham. Kenapa lari ke pargedel? Tapi kalau di kalangan orang elit kita mesti bahasa-bahasa ilmiah, bahasa-bahasa itulah gunanya kita kuliah. Rugi kalau nggak kuliah. Apalagi sekarang guru-guru di sana juga, guru kita yang di Surabaya banyak yang udah kuliah, yang umurnya 40 tahun, 50 tahun masih kuliah. Sampai-sampai saya dulu diajak kuliah. Ustaz, kalau nggak ada S-nya nggak laku, jadi guru MD aku nggak bisa. Udah nggak apa-apa, orang opo-opo. Kalau saya nggak punya S, karena saya sering pilih, makanya saya nggak. Jadi yang kedua apa tadi? Tahan lidah. Tahan lidah. Usahakan menahan lidah. Jangan suka ngomongin orang, jangan suka menggunjing, jangan suka mengadu domba. Kalau selama ini kita mengumpat 5 kali sehari, tolong dikurangi. Besok usahakan 4 kali. Besok usahakan 3 kali. Besoknya 2 kali sampai habis. Sampai nggak pernah lagi mengumpulkan seseorang. Illa bil khair, la tazkurhum illa bil khair. Jangan kau sebut-sebut mereka kecuali kebaikannya. Jadi kalau kita mau menyebut seseorang, sebutlah kebaikannya. Jadi tolong sebut-sebutkan kebaikan ayah kita yang di depan ini ya, dosen-dosen kita ini, ibu-ibu ini, sebutkan semua kebaikannya. Oh, alangkah baiknya babu, kenapa dulu kau nggak mau sama aku? Bilang aja gitu. Itulah, udah berapa tadi? Yang ketiga, wanzur ila khubusika. Tolong tilik dulu makanan. Kalau ente mau makan, ini misalnya ada ini, apel, ada anggur, ada jeruk manis, ada salak. Dari mana asalnya? Kalau ente mau minum, jangan sembarangan diminum. Tolong teliti. Dari mana kita minum? Uang yang kita pakai dari mana? Di Mustofawiyah dulu ada murid. Nah, ayahmu udah tua loh nak. Anak nggak bisa belanjain kamu nak, mendingan udah berhenti aja sekolah nak. Apa kata anaknya? Kalau ayah nggak sanggup usaha, nggak bisa bekerja, nggak usah dibelanjain saya di sini. Seminggu sebulan jadi, nggak usah ada kawan istri saya, barang aja nggak masalah. Alhamdulillah dia sekarang udah berhasil. Macam ini, nah ini udah berhasil semua ini. Udah berhasil ini, kenapa wajah-wajahnya berseri-seri? Jadi inilah yang tiga itu apa tadi yang terakhir, tolong kita teliti makanan, kita teliti minum, kita teliti pakaian, semua apa yang akan kita pergunakan tolong kita cari tahu dari mana asalnya, karena inilah tujuan kita di dalam hidup ini. Dari mana kita datang, dari mana dan kita sedang ada di mana dan akan ke mana tujuan kita, nanti kita akan ke mana. Yang baik, yang udah semester 2, yang udah semester 3, nanti sebentar lagi ente akan menyusun, sebentar lagi akan diwisuda. Belajarlah demi agama, demi bangsa, demi al-kifayah, demi orang tua, demi ayah, demi ibu, demi kawan, demi kiai. Semoga barokah, dapat kita ilmu yang barokah, yang manfaat, yang bisa membuat selamat dunia akhirat. Banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.